Cerita dimulai dengan menampilkan seorang nyonya konglomerat sedang menatap wanita di depannya dengan wajah penuh penghinaan, menilai penampilannya, dan meminta wanita itu segera putus dengan putranya. Gadis yang bernama Hyunso itu dengan tenang menyetujuinya, lalu menuliskan nomor rekening bank di kartu nama kosong yang diberikan lawan bicara, dan dengan sikap tenang menyatakan bahwa ia akan putus dengan putranya dalam 2 bulan. Jika ia tiba-tiba mengajukan putus sekarang, pacarnya pasti akan tahu bahwa ibunya yang menghalangi dan akan menaruh dendam pada ibunya. Ibu Juwon mengangguk puas, lalu penasaran bertanya apakah Hyunso sudah tahu identitas putranya sebelum mereka berpacaran. Tentu saja Hyunso pernah mencintai Juwon, dan ia juga tidak tahu bahwa Juwon ternyata adalah putra bungsu ketua grup. Selama ini, ia selalu mengira Juwon hanyalah pegawai biasa. Namun, sampai hari itu ketika identitas Juwon terbongkar, ia baru menyadari banyak detail yang selama ini diabaikannya karena sedang jatuh cinta. Misalnya Juwon tidak pernah membiarkan Hyunso mengantarnya pulang, atau dengan santai memberikan tas mewah sebagai hadiah. Benarkah ini cocok untukku? Cepat kembalikan saja. Begitulah, Hyunso dibohongi selama lebih dari 2 tahun. Sampai sebulan yang lalu, ia tanpa sengaja melihat Juwon bercanda dengan wakil direktur dan memanggilnya kakak, barulah ia tahu identitas sebenarnya Juwon. Hyunso pun sangat marah, menyebalkan, jelas-jelas kaya raya tapi selalu makan dan minum gratis dengan uangku. Kembali ke masa sekarang, Hyunso berpamitan dengan ibu Juwon, lalu melepas perhiasan yang dibelinya dengan susah payah. Ia tahu dirinya yang seperti Cinderella meski sempat berdansa dengan pangeran. Tapi begitu jam 12 malam tiba dan kembali ke wujud semula, tetap saja tidak bisa melewati jurang perbedaan status. Hyunso tidak mau mengorbankan harga dirinya untuk cinta yang hanya akan membuatnya terluka. Jadi ia sengaja menerima uang dari ibu Juwon untuk mengingatkan dirinya agar benar-benar putus dengan Juwon. Malam harinya Juwon menelepon, tapi Hyunso sengaja tidak mengangkat, lalu mengirim pesan bahwa ia lelah dan akan bertemu lain kali. Juwon merasa ada yang tidak beres, karena pacarnya tidak pernah bersikap sedingin ini, tapi ia juga tidak bisa terus bertanya. Hanya bisa menatap foto profil Hyunso untuk mengobati rindunya. Kakaknya yang tidak peka malah terus memuji jasnya sendiri, menggoda Juwon yang sedang galau. Ia dan istrinya menikah karena bisnis, tidak ada perasaan, hanya sesekali memastikan satu sama lain masih hidup. Hiburan terbesar kakaknya adalah melihat foto terbaru istrinya di media sosial, selalu mengikuti perkembangan istrinya. Keesokan paginya, Hyunso menyemangati dirinya di depan kantor, bertekad harus putus dalam 2 bulan dan membuat perasaan pacarnya memudar. Namun, tak disangka, Juwon tiba-tiba muncul di sampingnya. "Ketua tim, aku sangat merindukanmu." "Aku juga." Hyunso mengeluh pada dirinya sendiri karena refleks menjawab begitu. Menghadapi wajah tampan seperti itu, Hyunso benar-benar tidak bisa menolak. Tapi jika terus begini, ia hanya akan semakin terjebak. Hyunso mencari cara agar pacarnya kehilangan minat padanya. Cara pertama adalah meminjam uang dari pacar. Hyunso membayangkan jika ia meminjam uang, si pewaris kaya itu hanya perlu menjentikkan jari, dan uang dalam jumlah besar langsung diantar. Hyunso menggelengkan kepala. Cara kedua, perempuan sengaja bersikap kasar. Biasanya pria akan ilfel. Tapi jika Hyunso tiba-tiba berubah sikap, pasti Juwon curiga. Akhirnya ia menemukan cara yang lebih masuk akal, yaitu selalu memasang wajah masam dan sengaja mengabaikan Juwon, pasti dia akan segera menyerah. Hyunso langsung mempraktikannya. Seharian ia memasang wajah masam. Malamnya, Juwon mengajaknya makan malam. Hyunso sengaja selalu berlawanan dengannya, apapun yang diusulkan Juwon ia tolak dengan tegas. Sampai akhirnya Juwon mengajak ke bar, Hyunso langsung tersenyum ceria. Melihat pacarnya senang, Juwon tanpa banyak bicara membawanya ke restoran subfavorit Hyunso, bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi, karena ia merasa Hyunso sengaja pura-pura marah. Hyunso buru-buru ke toilet. Tadinya ia ingin membuat Juwon ilfil lalu bilang, sudah jatuh cinta pada orang lain agar bisa putus. Tapi siapa sangka Juwon tetap sangat sabar meski ia bersikap dingin. Malamnya,
Ibu memberitahu kakak Juwon soal uang yang diterima Hayunso. Saat mendengar kakaknya akur dengan istrinya, ibu dengan bangga mengatakan ia yakin suatu hari Juwon juga akan berterima kasih atas usahanya dalam pernikahan. Kakak Juwon hanya diam, tahu adiknya akan merasakan sakit hati seperti dirinya dulu. Ia menemui adiknya dan menceritakan pertemuan ibu dengan Hayunso. Sementara itu, Hayunso curhat pada sahabatnya sampai mabuk berat. Temannya menyarankan, "Kalian saling suka, kenapa tidak berani jadi Cinderella sekali saja? Kamu sangat suka Juwon, pasti tidak bisa benar-benar putus." Tapi Hayunso tetap merasa rendah diri. Takut perbedaan status terlalu besar dan akhirnya tidak akan berakhir baik. Untuk membuktikan dirinya cukup tegas, ia langsung mengirim pesan putus pada Juwon, lalu menangis terseduh-seduh. Ia tidak tega menyiksa Juwon selama 2 bulan. Lebih baik sakit sebentar daripada lama. Tak disangka, Hayunso salah kirim pesan ke grup kantor, membuat heboh para kolega. Setelah itu, ia melihat ada riwayat panggilan dengan Juwon di ponselnya, tapi ia sama sekali tidak ingat apa yang dibicarakan. Saat bekerja, ia bertemu Juwon di lift. Keduanya canggung. Hayunso bertanya apa isi pembicaraan semalam. Juwon bilang ia tidak mengatakan apa-apa. Namun malamnya, Hayunso tanpa sengaja menemukan rekaman telepon kemarin di ponselnya. Ia memutar rekaman itu. "Juwon, sampai di sini saja ya. Ternyata kemarin ia sudah minta putus saat mabuk. Tapi kenapa Juwon pura-pura tidak dengar?" Hayunso memutuskan untuk bicara langsung. Hayunso menemui Juwon, tapi Juwon tidak mau putus. Kemarin ia sudah tahu dari kakaknya soal pertemuan ibu dengan Hayunso. Juwon berjanji akan berusaha meyakinkan ibunya, tapi yang Hayunso khawatirkan bukan sikap ibunya, melainkan status keluarga Juwon yang terlalu tinggi. Juwon tidak mengerti, kenapa tidak bisa hanya melihat aku sebagai pribadi tanpa memikirkan latar belakang keluarga? Tapi Hayunso sadar perbedaan kelas membuat mereka mustahil bersama. Juwon tidak pernah merasakan kelaparan karena tidak bisa membayar makan siang di sekolah, atau harus bekerja karena miskin. Ia tidak mau masuk ke dunia pangeran yang bukan miliknya. Hayunso dengan tegas meminta putus, lalu pergi dengan mata merah. Juwon tidak rela, buru-buru mengejar, tapi Hayunso akhirnya mengaku bahwa ia menerima uang dari ibunya Juwon, lebih memilih uang daripada bersama Juwon. Juwon sangat terluka, tidak punya alasan lagi untuk menahannya. Hayunso sangat sedih, merasa seperti Cinderella yang kehilangan sihir saat jam 12 malam, lari dari pesta tanpa peduli sepatu hak tinggi yang terjatuh, takut pangeran melihat dirinya yang sebenarnya. Setelah itu, Hayunso menghapus semua foto bersama Juwon dan menenggelamkan diri dalam pekerjaan untuk melupakan kesedihan. Sementara Juwon benar-benar menghilang tanpa kabar, keduanya semakin menjauh. Hayunso selalu terlihat sedih saat melihat meja kerja Juwon yang kosong, tapi ia tetap berusaha tegar, karena inilah kehidupan biasa yang ia pilih setelah meninggalkan cinta. Suatu hari, saat mengobrol dengan sahabat, Hayunso tidak sengaja terkilir di tangga. Ingatannya kembali ke masa awal bertemu Juwon, saat itu juga ia terkilir, dan Juwon yang masih junior membelikannya sandal lucu dan plester. Mereka saling tersenyum, cinta terasa di udara. Hayunso terbangun dari lamunan karena suara ribut di sampingnya dan melihat Juwon kembali dengan setelan jas, membawa kursi pijat dan camilan untuk karyawan, tampil keren. Hayunso baru tahu Juwon kembali ke kantor sebagai direktur. Melihat Juwon yang datang, Hayunso buru-buru menghindar dan malah terpeleset di tangga. Di saat genting, Juwon menangkapnya, lalu membantunya memakai sepatu. Juwon dengan tegas berkata, "Mulai sekarang aku akan terus mengejarmu." Si anjing kecil yang dulu penurut, kini berubah jadi bos yang dominan, membuat Hayunso tak berdaya. Juwon yang dulu pegawai biasa, kini jadi putra bungsu direktur utama. Rekan-rekan kantor semua berusaha mengambil hati Juwon, tapi Juwon menekankan agar semua tetap seperti biasa. Setelah itu, Juwon menekan tombol, dan semua baru sadar kantor barunya dibangun tepat di belakang mereka. Tujuannya agar bisa lebih dekat dengan Hayunso, tidak ingin hubungan mereka semakin jauh karena jarak. Juwon menatap Hayunso dengan penuh cinta, membuat Hayunso tidak nyaman. Setelah itu, Hayunso langsung ke kantor Juwon untuk bertanya, kenapa kembali ke perusahaan, padahal ibunya bilang,
Setelah putus, Juwon akan dikirim ke cabang di Amerika agar benar-benar terputus. Juwon dengan bangga bilang ia berhasil meyakinkan ibunya, berjanji dalam 2 tahun akan membuat perusahaan jadi nomor 1 di industri. Jika gagal baru akan keluar negeri. Ia juga ingin membuktikan kemampuannya, bahwa tanpa pernikahan bisnis pun ia bisa membantu perusahaan, dan dengan begitu ia punya kesempatan untuk tetap bersama Hyunso. Tak disangka, Juwon begitu tergila-gila pada cinta, sampai Hyunso pun tak tahan dan mengejeknya tidak punya harga diri. Apalagi ia sudah menerima uang dari ibu Juwon, seharusnya mereka benar-benar putus. Namun Juwon tidak peduli. Menurutnya Hyunso hanya setuju untuk putus, tapi tidak ada aturan tidak boleh balikan. Setelah berkata begitu, Juwon seperti dulu lagi memegang wajah Hyunso dan memujinya imut. Tak disangka, saat duduk ia tak sengaja menekan remote, membuat jendela jadi transparan dan semua kolega melihat aksi mesra mereka. Hyunso sangat malu, terus berpikir bagaimana menjelaskan pada rekan kerja. Tapi mereka malah mengira Juwon kembali untuk membalas dendam pada mantan ketua tim dan sangat bersimpati pada Hyunso, terus menghiburnya. Anak buah yang dulu kini jadi direktur, pasti rasanya tidak enak. Hyunso ingin menjelaskan, tapi akhirnya membiarkan saja, toh mereka sudah putus. Malamnya, Juwon mengajak semua makan daging sapi. Hyunso mengusulkan cukup sup tulang sapi saja, tapi 2 rekan terus menjilat Juwon, ingin makan daging sapi Korea. Hyunso beralasan harus lembur, tidak ingin terlalu banyak kontak dengan Juwon, tapi akhirnya tetap dipaksa ikut ke restoran. Setelah beberapa putaran minum, 2 rekan mabuk berat, Juwon mengantar mereka pulang. Dan saat hendak berduaan dengan Hyunso, gadis itu langsung kembali ke kantor. Juwon mengikuti, menemani Hyunso lembur, terus mencuri pandang, bahkan mencetak kata-kata, "Aku tidak bisa kehilanganmu," dan memperlihatkannya pada Hyunso. Hyunso marah dan merobek kertas itu. Juwon pura-pura sedih. Setelah itu Juwon setiap hari dengan tebal muka ikut makan bersama mereka, diam-diam menggenggam tangan Hyunso saat orang lain tidak melihat. Hyunso marah, "Jaga sikap, jangan ganggu aku di kantor." Juwon semakin tebal muka setiap saat membicarakan balikan. Dari pagi sampai sore terus mengikuti Hyunso, memaksa makan bersama. Akhirnya, Juwon menghitungkan utang makan selama pacaran total 27 kali dan Hyunso harus membayarnya. Tapi apapun yang dikatakan Juwon, Hyunso tetap tidak luluh, langsung naik taksi pergi. Juwon hanya bisa menatap punggungnya dengan sedih, benar-benar pergi. Sebenarnya Hyunso juga merasa tidak enak. Setelah pergi, ia menemui temannya. Temannya menyarankan agar ia berani sedikit, hanya karena ditentang ibunya, itu hal biasa. Seperti restoran kami, pasti ada yang suka dan ada yang tidak. Selama Juwon suka padamu, itu sudah cukup. Tapi tidak ada yang benar-benar mengerti isi hati Hyunso. Keesokan harinya, Hyunso bertemu kakak Juwon di lift. Ia merasa sangat canggung karena tahu kakak Juwon tahu ia meninggalkan Juwon demi uang. Tapi kakak Juwon tidak peduli, malah memberitahu Hyunso sebuah rahasia. Ternyata Juwon tidak suka nonton film, bahkan agak takut tempat gelap dan sempit. Hyunso kaget karena mereka sudah berkali-kali nonton film bersama, tapi ia tidak pernah menyadari. Hyunso bertanya apa yang disukai Juwon. Ternyata opera. Ia baru ingat, dulu Juwon pernah mengajaknya nonton opera, tapi ia tolak. Setelah itu Juwon tidak pernah mengajak lagi. Hyunso merasa sangat bersalah. Selama ini ia tidak tahu hal-hal itu. Saat lembur malam, Hyunso merasa tidak enak badan, terus batuk. Juwon langsung menyadari, memesankan bubur dan obat untuknya. Setelah pulang kerja, Juwon ingin mengantarnya pulang, tapi Hyunso menolak, lalu tiba-tiba pingsan. Saat sadar, ia sudah di kamar VIP rumah sakit. Ia buru-buru ingin pergi karena kamar itu terlalu mewah, tidak pantas untuk pegawai biasa. Juwon merasa kasihan sekaligus marah, karena Hyunso tetap pura-pura kuat meski sedang sakit. Juwon merasa tidak tahu harus bagaimana agar bisa mendapatkan Hyunso kembali. Hyunso bertanya, kenapa Juwon menyembunyikan fakta tidak suka nonton film. Juwon langsung minta maaf, ia bukan sengaja menyembunyikan, awalnya memang tidak nyaman. Tapi melihat Hyunso tertawa dan menangis di bioskop,
ia jadi merasa menonton film itu menyenangkan. Jadi ia bukan sekadar menuruti Ha Yun So, tapi benar-benar merasa hal itu menyenangkan setelah bersama Ha Yun So. Ha Yun So merasa sangat berutang pada Ju-won, lalu menawarkan akan mentraktir 27 kali makan. Setelah itu benar-benar putus. Ju-won diam-diam bergumam, "Aku tidak mau putus. Aku akan membuatmu sadar betapa aku mencintaimu dan kenapa kita harus tetap bersama." Akhirnya, mereka mulai makan bersama setiap hari. Ha Yun So pun mulai melepaskan beban di hatinya dan makan minum dengan bahagia bersama Ju-won. Mereka seperti kembali ke masa pacaran. Bahkan pemilik restoran pun menggoda mereka karena terlalu manis. Ha Yun So bilang mereka sudah putus, tapi pemilik restoran tidak percaya. Melihat cara mereka bercanda, jelas tidak seperti orang yang sudah putus. Hanya saja mereka berdua tidak menyadarinya. Namun, tak disangka, foto mesra mereka diambil orang dan sampai ke tangan ibu Ju-won. Kakak Ju-won menyarankan ibu mereka untuk tidak gegabah. Mungkin Ha Yun So sedang berusaha putus dengan Ju-won, jadi sebaiknya diamati dulu untuk sementara. Malam hari, Ju-won dan Ha Yun So makan bersama lagi. Keduanya minum hingga mabuk berat. Sebelum pulang, Ju-won memeluk Ha Yun So erat-erat, berulang kali memastikan apakah Ha Yun So benar-benar ingin putus dengannya. Apakah ia sudah tidak mencintainya lagi? Mungkin karena pengaruh alkohol, Ha Yun So kali ini tidak membantah seperti biasanya dan mengakui bahwa ia masih mencintai Ju-won. Setelah mendapat jawaban itu, Ju-won pun mencium Ha Yun So dengan penuh perasaan. 2 tahun lalu, saat Gu Yuan baru pulang dari studi di luar negeri dan berencana masuk ke grup keluarganya untuk belajar, ibunya menyarankan agar ia menyembunyikan identitas dan masuk sebagai karyawan baru, supaya tidak membuat rekan kerja canggung seperti kakaknya dulu. Dengan penuh semangat, Ju-won setuju dan percaya diri memulai pekerjaannya di grup. Namun, baru masuk perusahaan, ia sudah dimarahi atasannya Ha Yun So karena hasil kerjanya tidak memuaskan. Lebih parah lagi, Ju-won bahkan tidak bisa menggunakan mesin fotokopi. Sudah beberapa bulan bekerja pun belum bisa. Belum lagi saat makan bersama rekan kerja, ia tidak bisa meracik soju dengan perbandingan emas yang sempurna. Demi tampil baik saat makan bersama, Ju-won sampai mencari cara meracik minuman di internet. Saat makan, ia pun mengambil gelas ketua tim dan mencoba meracik minuman. Tapi malah dianggap terlalu lambat dan kembali dimarahi. Tidak hanya itu, ketua tim juga memanfaatkan kesempatan untuk memaksa Ju-won minum banyak. Ju-won hanya bisa pasrah, lalu mencari alasan keluar untuk mengeluh pada kakaknya. Mengatakan bahwa kehidupan kerja sangat melelahkan dan mulai ragu apakah harus terus menyembunyikan identitas dan memulai dari bawah. Secara tidak sengaja, Ha Yun So mendengar Ju-won berkata ingin menyerah. Ia mengira Ju-won ingin mengundurkan diri. Ha Yun So pun menghibur Ju-won dengan tulus, mengatakan bahwa Ju-won sudah melakukan yang terbaik, hanya saja ia sendiri terlalu menuntut. Daripada menyerah dan pergi, lebih baik bertahan dan terus berusaha. Ia pun berkata, "Aku sangat menantikan melihat dirimu setahun lagi." Ju-won merasa terharu, matanya berbinar menatap Ha Yun So. Setelah kembali ke meja makan, Ha Yun So bahkan membantu Ju-won menolak minuman. Sejak saat itu, Ju-won mulai memperhatikan Ha Yun So. Pandangannya selalu tertuju pada gadis itu. Setiap senyum dan gerak-gerik Ha Yun So membuat Ju-won semakin jatuh cinta. Perlahan-lahan ia pun benar-benar menyukai Ha Yun So. Kembali ke masa sekarang, Ju-won menatap Ha Yun So yang meminta putus dengan penuh perasaan, kembali bertanya apakah Ha Yun So masih menyukainya. Ha Yun So pun tanpa sadar mengakuinya. Ju-won tak tahan lagi dan menciumnya. Namun di detik terakhir Ha Yun So mendorongnya, merasa tidak pantas berciuman setelah putus. Ju-won pun menangis sedih. Dengan mabuk ia mengeluh, mengatakan bahwa ia sudah memberikan segalanya untuk Ha Yun So. Tapi Ha Yun So malah membuangnya seperti sepatu usang, bahkan menerima uang dari ibunya lalu meninggalkannya. Orang-orang yang lewat mendengar gosip itu dan mulai berkerumun, membuat Ha Yun So sangat malu. Keesokan harinya, Ju-won dibangunkan secara kasar oleh kakaknya. Dalam keadaan setengah sadar, ia tiba-tiba teringat betapa memalukannya dirinya saat mabuk semalam, juga wajah Ha Yun So yang sangat malu. Ia merasa telah membuat masalah besar.
Biasanya ia selalu tampil rapi dan percaya diri, tapi semalam ia benar-benar kehilangan muka di depan Hyunso. Juwon ingin menampar dirinya sendiri. Sebenarnya Hyunso juga menyesal, karena saat mabuk semalam ia mengaku masih menyukai Juwon, bahkan menutup mata menantikan ciuman Juwon. Hyunso pun menyesal dan bersumpah tidak akan minum lagi. Kembali ke kantor, keduanya saling menghindar dengan malu. Saat makan siang bersama rekan kerja, mereka buru-buru mencari alasan untuk tidak ikut. Rekan kerja pun menggoda. Kalian berdua saja yang cek pekerjaan, aku mau makan sup ayam. Aku tidak ikut. Semua orang tahu ada sesuatu di antara mereka, membuat suasana semakin canggung. Akhirnya, mereka terpaksa makan siang berdua. Hyunso sangat tidak nyaman, bahkan salah mengambil tusuk gigi dan membuat sup ayamnya penuh tusuk gigi. Setelah makan, Juwon ingin bicara dengan Hyunso, tapi tiba-tiba mendapat telepon dan harus pergi. Hyunso kembali ke kantor dan melihat ibu Juwon menunggunya. Kali ini, ibu Juwon datang untuk mengingatkan Hyunso agar menepati janji mereka, yaitu putus dengan Juwon dalam waktu yang sudah ditentukan. Hyunso hanya menunduk tanpa berkata apa-apa. Juwon kebetulan melihat ekspresi panik Hyunso, lalu segera datang untuk mengalihkan perhatian ibunya dan mencari alasan agar ibunya pergi. Setelah ibunya pergi, ia melihat foto-foto Juwon dan Hyunso yang bahagia makan bersama. Dan saat melihat foto Hyunso menatap Juwon dengan penuh cinta, ia hanya bisa menghela napas. Setelah diingatkan oleh ibu Juwon, Hyunso tidak lagi punya harapan. Dengan hati yang sedih, ia pergi ke toko sahabatnya sepulang kerja, bekerja keras untuk melupakan kesedihan. Ia melampiaskan perasaan dengan bekerja sampai lelah. Setelah Hyunso tenang, sahabatnya datang dan memberi saran gila. Bagaimana kalau kamu menikah karena hamil? Kalau sudah punya anak, masa masih ditentang? Tapi soal pernikahan, Hyunso punya pendirian sendiri. Sejak kecil, ia tidak pernah merasakan kehangatan keluarga dan selalu bermimpi membangun keluarga yang hangat di masa depan. Ia sangat mencintai Juwon, tapi tidak ingin cinta mereka membuat hubungan ibu dan anak itu hancur. Saat sedang curhat, Hyunso mendapat telepon dari wali kelas adik laki-lakinya. Sesuai petunjuk wali kelas, Hyunso pagi-pagi datang ke SMA tempat adiknya sekolah. Ia mendengar bahwa adiknya dan beberapa teman telah memeras uang teman sekelas. Orang tua teman-teman adiknya menganggap itu hanya bercanda anak-anak dan menyalahkan ibu korban karena terlalu membesar-besarkan masalah. Mereka bersedia mengganti biaya pengobatan dan uang damai. Hyunso duduk di antara para orang tua itu, mendengar mereka hanya khawatir pada masa depan anaknya sendiri, tanpa sedikit pun merasa bersalah pada korban. Mendengar itu, Hyunso pun maju ke depan korban, dan dengan tulus meminta maaf pada ibunya. Adiknya menjelaskan bahwa ia tidak ikut memeras atau membuli, tapi Hyunso menegaskan bahwa meski tidak ikut langsung, membiarkan hal itu terjadi juga salah. Jika ia berani mencegah, temannya tidak akan jadi korban. Hyunso pun meminta maaf pada ibu korban dan setuju untuk mengadakan komite disiplin. Jika adiknya memang bersalah, apapun keputusan sekolah, ia harus menerima konsekuensinya. Keluar dari sekolah, adiknya berjalan di belakang Hyunso dengan takut-takut. Hyunso berjalan cepat, teringat masa kecil mereka yang hidup bersama ayah pemabuk. Hyunso banyak menderita demi melindungi adiknya. Dalam kehidupan keluarga yang seperti neraka, Hyunso berhasil masuk universitas di Korea. Kabar baik itu seperti cahaya yang menerangi hidupnya. Malam itu, Hyunso memutuskan untuk mengemasi barang dan membawa adiknya kabur dari rumah. Adiknya berterima kasih karena Hyunso membawanya pergi. Berkat Hyunso ia bisa tumbuh sehat dan ceria. Tapi kali ini, Hyunso benar-benar kecewa pada adiknya. Dulu, mereka hidup sangat menderita bersama ayah. Hyunso pernah kabur dan meminta tolong pada orang yang lewat, tapi tidak ada yang mau membantu. Sampai sekarang, Hyunso masih ingat betapa dinginnya orang-orang itu. Ia merasa adiknya seharusnya mencegah teman-temannya, tapi sayangnya adiknya tidak melakukan apa-apa. Hyunso menyalahkan dirinya sendiri karena tidak membimbing adiknya dengan benar. Setelah berpikir, ia pun sadar bahwa cinta bukanlah segalanya dalam hidup. Setelah yakin dengan pikirannya, ia menelepon Juwon. Saat itu,
Juwon sedang bersama kakaknya, merasa bingung karena ibunya diam-diam menemui Hyunso. Ia mencoba memahami ibunya, tapi tetap tidak bisa menerima. Kakaknya pun bercerita, dulu ia pernah jatuh cinta dengan adik kelas, tapi ibunya menentang keras. Kakaknya menganggap itu sebagai ujian cinta, yakin bisa melewati semua rintangan. Tapi akhirnya adik kelasnya memilih putus karena lelah dengan hubungan mereka. Melihat Juwon yang galau, kakaknya berharap Juwon bisa memikirkan apa yang terbaik untuk Hyunso. Juwon pun teringat, sejak Hyunso minta putus, ia hanya berusaha menahan Hyunso tanpa pernah memikirkan perasaan Hyunso. Saat sedang berpikir, Juwon mendapat telepon dari Hyunso dan segera pergi menemuinya. Keduanya sama-sama ingin bicara. Hyunso lebih dulu menyampaikan isi hatinya, bahwa setelah kejadian adiknya hari ini, ia sadar bahwa selain cinta, ia juga harus melindungi keluarganya. Berpisah adalah pilihan terbaik untuk mereka berdua. Kali ini, Juwon tidak lagi memaksa Hyunso, dan karena itu keinginan Hyunso, ia mengusulkan agar mereka menghabiskan 1 hari bersama dengan bahagia, sebagai penutup kisah cinta mereka. Keesokan harinya, mereka pergi ke taman hiburan dan bersenang-senang seharian. Saat hari hampir berakhir, kenangan indah mereka terlintas di benak masing-masing. Putus bukan berarti bermusuhan. Jika Hyunso suatu saat sedih dan butuh sandaran, Juwon berharap ia yang menjadi orang itu. Ia dulu berharap bisa membahagiakan Hyunso, tapi ternyata malah membuat Hyunso menderita. Saat perpisahan tiba, keduanya menahan air mata. Taman hiburan yang biasanya penuh kebahagiaan, kini hanya mereka berdua yang merasa tidak bahagia. Malam itu, Hyunso sulit tidur, menatap foto profil dirinya di kontak. Pikirannya kembali ke masa lalu saat Juwon memberinya seikat bunga dan memasangkan cincin dari bunga di jarinya. Hyunso sangat senang, meski pura-pura mengeluh kenapa tidak membelikan cincin berlian. Diam-diam ia memotret cincin itu sebagai kenangan. Juwon melihatnya dan memotret wajah Hyunso yang memerah. Setelah sadar dari lamunan, Hyunso dengan tegas menghapus foto profilnya, air mata pun jatuh. Keesokan harinya di kantor, Hyunso dan Juwon kembali seperti atasan dan bawahan. Tidak ada lagi hubungan pribadi. Namun, tiba-tiba Hyunso menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya penuh perhatian dan doa agar ia bahagia. Siapapun yang membaca pasti mengira itu dari mantan pacar. Hyunso curiga itu dari Juwon, apalagi ia melihat Juwon menggunakan 2 ponsel secara diam-diam. Hyunso pun marah dan menuduh Juwon masih mengganggunya setelah putus. Setelah memarahi Juwon, ia baru sadar telah salah paham. Ternyata Juwon hanya sedang menguji produk ponsel baru. Hyunso sangat malu, ingin rasanya menghilang. Setelah yakin pesan itu bukan dari Juwon, Hyunso tetap bingung. Sahabatnya tidak tahan melihat Hyunso galau, langsung mengambil ponsel dan menelepon nomor itu. Ternyata, suara pria asing terdengar di seberang, dan karena Hyunso menghapus foto profil, pria itu mengira nomor Hyunso adalah milik mantan pacarnya, sehingga terjadi salah paham. Setelah tahu kebenarannya, Hyunso menutup telepon. Tidak sadar pria itu tersenyum penuh arti. Mengetahui pesan itu bukan dari Juwon, Hyunso justru merasa kecewa. Hyunso curhat pada sahabatnya, mengatakan ia benar-benar ingin melupakan Juwon, tapi karena mereka bekerja di perusahaan yang sama, sulit untuk tidak bertemu. Sahabatnya menyarankan agar Hyunso menghindari Juwon saja. Namun, menghindari pewaris konglomerat bukanlah hal mudah. Benar saja, saat Hyunso menemani adiknya membeli buku pelajaran, ia melihat foto Juwon di sampul majalah. Hyunso buru-buru mengajak adiknya pergi, tapi di depan rumah Juwon sudah menunggu. Kali ini Juwon datang dengan alasan ingin mengambil kembali hadiah yang pernah ia berikan. Padahal sebenarnya ia penasaran siapa yang mengirim pesan pada Hyunso. Ia sangat peduli soal itu, terus bertanya apakah pesan itu dari mantan pacar Hyunso. Setelah tahu itu hanya salah kirim dari orang asing, ia pun lega. Ia lalu bertanya apakah Hyunso merasa tidak nyaman karena sering bertemu dengannya. Dan jika Hyunso tidak tahan, ia bersedia pindah departemen. Namun, Hyunso berharap mereka bisa tetap menjadi rekan kerja seperti biasa. Keduanya saling menyukai, tapi bersikap dingin dan menjaga jarak, hati mereka pun tersiksa.
Proyek Hanok yang dikerjakan Ha Yun So hampir selesai. Rekan-rekan mengajak ikut upacara pembukaan. Saat berkemas, Ha Yun So kembali mendapat pesan dari pria asing itu. Ia marah dan bertanya apa maunya. Pria itu hanya bilang ingin mencari tempat curhat, berharap Ha Yun So pura-pura tidak melihat dan sesekali membiarkan ia mengirim pesan. Ha Yun So memarahinya dan langsung menutup telepon. Keesokan harinya, Ha Yun So dan rekan kerja berangkat ke perjalanan Hanok 2 hari 1 malam. Di perjalanan, seorang rekan pria terus pamer mobil barunya. Tapi tak lama kemudian mobilnya ditabrak dari belakang dan harus diderek. Mereka pun berdiri di pinggir jalan dengan koper. Ha Yun So sudah mencari tahu ada rental mobil terdekat, tapi rekan pria itu diam-diam menghubungi Ju-won. Setelah tahu kejadian itu, Ju-won khawatir Ha Yun So terluka dan langsung menjemput mereka. Begitu bertemu, Ju-won hanya peduli pada Ha Yun So. Bahkan ingin Ha Yun So membatalkan perjalanan dinas dan pergi cek kesehatan. Ha Yun So tetap ingin bekerja, akhirnya mereka bertiga naik mobil Ju-won. Untuk mencairkan suasana, rekan wanita mengusulkan menyambungkan Bluetooth mobil dan memutar musik. Saat mencari perangkat, nama ponsel Ha Yun So muncul di layar, membuat keduanya panik. Ju-won cepat-cepat beralasan bahwa itu nama teman yang sama dengan Ha Yun So, dan itu perangkat Bluetooth temannya. Alasan itu terdengar masuk akal. Ha Yun So pun lega, tapi tiba-tiba ponselnya otomatis terhubung ke Bluetooth dan panggilan masuk pun muncul di layar. Ha Yun So buru-buru beralasan, dulu Ju-won pernah mengantarnya ke stasiun. Mungkin saat itu Bluetooth-nya terhubung. Rekan wanita mulai curiga, jelas ada sesuatu di antara mereka. Setelah sampai di rest area, kedua rekan kerja bergosip, rekan wanita yakin mereka minimal sedang dalam tahap PDKT. Rekan pria tidak percaya karena dulu Ju-won banyak menderita di bawah Ha Yun So. Tapi soal Bluetooth, rekan pria menduga Ju-won sengaja membuat Ha Yun So naik mobil mewahnya, agar Ha Yun So tahu statusnya dan tunduk. Belum selesai bicara, Ju-won menawarkan camilan pada mereka, memanggil Ha Yun So sayang tanpa sengaja, membuat suasana kembali canggung. Ha Yun So hanya bisa tertawa. Ju-won berusaha menutupi, tapi kedua rekan tetap curiga dan terus mengamati mereka. Tak lama kemudian, mereka tiba di Hanok yang akan dibuka. Melihat Ju-won yang dulu pegawai baru kini sudah jadi direktur yang mandiri, Ha Yun So merasa lega dan akhirnya bisa pergi dengan tenang. Sebelum kesini, Ha Yun So sudah memutuskan untuk mengundurkan diri, berharap Ju-won bisa semakin sukses dan terbang tinggi ke tempat yang tak bisa ia jangkau. Setelah selesai bekerja, Ha Yun So tidak ikut pulang bersama rekan-rekan, melainkan berkeliling Hanok sendirian, lalu bertemu Ju-won yang juga masih di sana. Mereka berjalan bersama. Ha Yun So mengaku akan mengundurkan diri. Ju-won panik, ia sudah kehilangan kekasih, tidak ingin kehilangan kesempatan bekerja bersama Ha Yun So. Tapi Ha Yun So sudah mantap. Jika tetap jadi rekan kerja, mereka akan selalu waspada dan takut salah bicara. Jadi hanya dengan ia pergi, semuanya akan lebih baik. Ha Yun So pun tersenyum dan berpamitan, sementara Ju-won menahan sakit hati. Ju-won akhirnya pulang dan meminta ibunya memindahkannya ke cabang luar negeri. Tapi ibunya menolak karena sudah punya rencana lain. Kakaknya dan istri kakaknya baru pulang dari luar negeri dan akan tinggal lama di Korea. Kakaknya dan istrinya dulu bertemu di pesawat dari Incheon ke Paris. Penerbangan selama 13 jam itu adalah waktu terlama mereka bersama. Dan setelah perjodohan itu, mereka pun segera menikah. Setelah menikah, kakak ipar pergi ke Paris untuk tinggal di sana dan baru-baru ini kembali. Kakak ipar ditugaskan untuk mengurus bisnis di bidang department store, sedangkan kakak laki-laki akan mengambil alih perusahaan properti. Ju-won juga memiliki tanggung jawab bisnis yang harus diurus. Namun, Ju-won sama sekali tidak tahu tentang pengaturan ibunya. Ia memohon kepada ibunya agar jangan selalu memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang perusahaan, melainkan sekali saja menjadi seorang ibu yang benar-benar memikirkan anaknya. Ia berharap ibunya bisa benar-benar memikirkan perasaan anak-anaknya. Ju-won pun mengungkapkan keinginannya sendiri. Ia ingin pergi ke perusahaan luar negeri. Ju-won yang terluka datang ke rumah Ha Yun So untuk mencari penghiburan. Saat ini satu-satunya yang ia miliki hanyalah Ha Yun So. Setelah mengungkapkan perasaannya, Ju-won memeluk kekasihnya. Namun, siapa sangka
Dua rekan kerja juga sedang berada di rumah Hyun-soo dan melihat adegan pelukan mereka. Hyun-soo menoleh dan melihat sahabatnya muncul di pintu. "Kalian balikan lagi? Kalian pernah pacaran?" Melihat rahasianya terbongkar, Hyun-soo terpaksa mengakui secara jujur hubungan asmara kantornya dengan Ju-won, lalu menarik Ju-won untuk bicara berdua. Setelah mereka pergi, rekan pria langsung bergosip, menebak mengapa pewaris konglomerat seperti Ju-won bisa jatuh cinta pada Hyun-soo yang galak. Apa dia belum pernah bertemu tipe seperti itu? "Kamu suruh aku baca hal sampah seperti ini? Jadilah wanitaku. Kamu wanita pertama yang berani membentakku." Adik laki-laki juga menyebutkan bahwa mereka sering makan jajanan bersama, membuat rekan pria semakin berimajinasi. Ternyata ini adalah sundae, sosis darah Korea. "Bersamamu memang biasa saja, tapi terasa istimewa." Sahabat Hyun-soo tidak tahan melihat rekan pria terus merendahkan Hyun-soo. Tanpa sengaja ia membocorkan bahwa dulu ibu Ju-won pernah mengancam Hyun-soo untuk putus dengan anaknya, memaksa mereka berpisah. Rekan pria semakin heboh. "Ini benar-benar drama makjang jam 8 malam. Putuslah dengan anakku." "Tidak mau, aku cinta Ju-won." Hyun-soo dan Ju-won tidak tahu bahwa rekan pria yang suka bergosip sedang membicarakan mereka. Ju-won memberitahu Hyun-soo bahwa kali ini ia benar-benar meninggalkan identitas konglomerat dan kabur dari rumah hanya demi bersama Hyun-soo. Hyun-soo menegur Ju-won karena bertindak gegabah. Ia sendiri akan pergi dengan tenang, meminta Ju-won untuk tidak membuatnya merasa terbebani. Setelah berkata begitu, Hyun-soo berbalik dan pergi. Hyun-soo pulang ke rumah dan melihat dua rekannya berpamitan dengan wajah penuh simpati. Barulah ia tahu sahabatnya telah membocorkan semua tentang ibu Ju-won yang memaksanya putus. Hyun-soo merasa tidak enak, menduga karirnya akan hancur karena sahabatnya. Benar saja, saat Hyun-soo masuk kantor dan meneteskan obat mata, semua rekan mengira ia diam-diam menangis dan buru-buru menghiburnya. Saat melihat Ju-won muncul, rekan-rekan dengan sigap menutup lift agar Ju-won tidak bisa masuk dan bertemu Hyun-soo. Tidak hanya itu, saat ibu Ju-won datang, dua rekan bahkan mendorong Hyun-soo ke tangga agar tidak bertemu dengan ibu Ju-won. Namun, ternyata lift VIP ibu Ju-won juga ada di sana. Hyun-soo buru-buru naik ke atas untuk menghindar. Tapi di detik berikutnya, ia malah disangka oleh rekan-rekan telah ditampar oleh ibu Ju-won. Melihat tatapan simpati mereka, Hyun-soo merasa sangat tidak nyaman. Setelah rapat, saat rekan-rekan terus menanyakan kabarnya, Hyun-soo akhirnya tidak tahan dan memohon agar mereka memperlakukannya seperti biasa. Ia tidak ingin lagi diperlakukan terlalu perhatian dan dijaga berlebihan, karena itu sangat menyiksa. Kebetulan Ju-won mendengar percakapan mereka, ia pun sadar kehadirannya membuat Hyun-soo tertekan. Ia memutuskan untuk pindah dari dekat Hyun-soo, tidak ingin membuatnya semakin tertekan. Namun, sikap Ju-won yang mudah mengambil keputusan itu membuat Hyun-soo sangat tidak puas. Ia merasa Ju-won terlalu egois, dengan mudah membuang identitas konglomerat, kabur dari rumah, dan meninggalkan segalanya demi cinta. Ia mengira itu adalah cinta yang luar biasa, tapi bagi Hyun-soo, itu hanya menambah beban. Ia tidak ingin orang yang dicintainya hidup susah karena dirinya, dan itu membuatnya sangat bersalah. Ju-won mengungkapkan isi hatinya, ia tidak sedang berdrama atau mabuk cinta. Sejak Hyun-soo meminta putus, ia sudah berusaha keras untuk mempertahankan hubungan mereka. Namun, Hyun-soo takut terluka, sehingga memilih melepaskan cinta ini. "Meskipun aku melepaskan segalanya, setidaknya aku tidak bisa melepaskanmu. Aku khawatir kamu akan terluka. Tapi kenapa kamu memperlakukanku seperti ini?" Hyun-soo menangis deras, menatap Ju-won yang pergi dengan tegas, ingin segera mengundurkan diri dari perusahaan. Kebetulan, rekan pria datang memperkenalkan seorang headhunter kepada Hyun-soo. Hyun-soo memang berniat keluar, jadi ia segera menyiapkan CV dan bertemu dengan headhunter itu. Namun, headhunter itu malah terkejut karena baru pertama kali bertemu wanita yang membawa CV saat kencan. Hyun-soo malu sekali, baru tahu ternyata headhunter itu melihat fotonya di media sosial dan meminta rekan pria untuk mengenalkannya, ingin berkenalan dengan Hyun-soo. Hyun-soo berpikir, sudahlah, sekalian saja, lalu mulai mengobrol dengan headhunter itu.
Setelah tahu Hyunso suka nonton film horor dan makanan super pedas, headhunter itu langsung menggeleng, tidak tahan dengan selera Hyunso. Jika bisa bersama, ia berharap mereka melakukan hal yang disukai bersama. Hyunso teringat bahwa Juwon selalu menuruti kesukaannya, merasa sangat bersalah. Mungkin benar seperti kata Juwon, ia terlalu takut terluka sehingga memilih menghindari cinta ini. Hyunso kembali ke kantor dengan perasaan sedih. Begitu melihatnya, Juwon langsung berbalik pergi tanpa bicara. Hyunso baru tahu rekan pria telah menyebarkan gosip bahwa ia pergi kencan, dan Juwon mendengarnya. Hyunso berpikir, kalau memang sudah putus, biarkan saja Juwon kecewa padaku. Ia merasa sudah cukup tegas, tapi saat melihat Juwon, hatinya tetap bergetar. Untuk pertama kalinya, Hyunso mengambil cuti setengah hari untuk menenangkan diri. Namun, saat itu juga, rekan-rekan mendapat kabar bahwa pelukis utama pameran Hanok yang mereka tangani terlibat skandal menggunakan joki lukisan. Hyunso yang sedang cuti tidak tahu kantor sedang kacau balau. Saat mengemudi, ia menerima telepon dari orang misterius yang mengganggu, membuatnya hampir tertabrak mobil yang melanggar aturan. Hyunso ingin pergi, tapi sopir di depan sangat arogan, membuatnya marah besar. Mereka saling memaki sebelum akhirnya pergi. Orang misterius yang menelepon mendengar Hyunso memaki dari telepon dan merasa sangat lucu. Tapi Hyunso sangat kesal dan memintanya berhenti mengganggu, lalu mematikan ponsel. Rekan-rekan yang tidak bisa menghubungi Hyunso akhirnya meminta bantuan Juwon. Siapa sangka Juwon yang dulu sering dimarahi Hyunso kini sangat piawai menangani situasi darurat seperti ini. Ia bahkan membawa tim untuk mencari pelukis terkenal Lee Seong-min agar menggantikan pelukis joki di pameran. Sore harinya, Hyunso yang duduk di tepi sungai seharian akhirnya menyalakan ponsel dan melihat banyak pesan. Ia segera menemui Juwon untuk meminta maaf. Tapi Juwon dengan dingin menegurnya karena tidak bertanggung jawab dan membuatnya sangat kecewa. Hyunso tidak mengerti perubahan sikap Juwon, merasa sangat sakit hati dan hampir menangis. Tiba-tiba, pelukis Seong-min muncul dan menyapa Hyunso dengan ramah, bahkan tersenyum nakal sebelum pergi. Rekan wanita yang khawatir dua orang itu canggung segera membawa Hyunso pergi. Sedangkan rekan pria menjelaskan pada Juwon bahwa mereka dulu terlalu berlebihan sehingga Hyunso sampai ditampar oleh petugas kebersihan, dan kencan buta itu juga diatur olehnya tanpa sepengetahuan Hyunso. Juwon sadar telah salah paham pada Hyunso. Ia juga baru sadar, Seong-min tiba-tiba setuju ikut pameran dan sengaja menanyakan kabar Hyunso. Mungkin ia menyukai Hyunso. Saat itu Seong-min datang mengundang Hyunso makan, bahkan meneleponnya dan mengaku sebagai orang misterius yang sering menelepon. Hyunso sangat terkejut, penasaran bagaimana Seong-min tahu nomor telepon dan wajahnya. Seong-min ingin menjelaskan sambil makan bersama, tapi tiba-tiba Juwon datang dengan penuh percaya diri dan menyatakan perasaannya. Ia tidak tahan melihat Hyunso bersama orang lain, lalu meminta Hyunso bicara berdua. Seong-min juga tidak mau kalah, ingin Hyunso menemaninya makan. Keduanya berebut Hyunso di depan umum, membuat Hyunso terpaksa memilih pergi bersama Juwon. Namun, Seong-min dengan tebal muka ikut naik mobil meminta Juwon mengantarnya juga. Di perjalanan, Seong-min meniup kaca jendela dan bertanya pada Hyunso apakah mantan pacarnya adalah Juwon. Juwon yang melihat mereka akrab menjadi sangat cemburu. Setelah bertanya, ia baru tahu ternyata Seong-min adalah orang misterius yang salah kirim SMS. Juwon yang cemburu langsung menambah kecepatan mobil dan menurunkan Seong-min di tempat lain, sengaja membuatnya berjalan lebih jauh. Juwon mengakui bahwa ia memang cemburu. Bahkan kemarin, saat mendengar Hyunso pergi kencan, hatinya sudah tidak enak. Hyunso melihat wajah Juwon yang sedih, buru-buru menjelaskan bahwa ia mengira pria itu adalah headhunter, makanya membawa CV. Justru Juwon yang akhir-akhir ini selalu bersikap dingin padanya, membuat Hyunso sangat sedih. Juwon pun tersenyum lebar, mulai menggoda Hyunso dan meminta balikan. Namun, Hyunso menolak, mengatakan ia belum siap, lalu buru-buru pergi. Di sisi lain, setelah Juwon kabur dari rumah, ibunya merasa rumah sangat sepi dan menelepon putra sulungnya. Tak lama kemudian, kakak laki-laki datang ke hotel tempat Juwon menginap.
menasihati Juwon bahwa jika sudah berani memilih Hyunso, maka harus sepenuh hati fokus pada karier. Keesokan harinya, pameran seni berjalan lancar. Seongmin mengajak semua orang merayakan. Hyunso tidak enak menolak, lalu Seongmin datang ke kantor Juwon untuk menandatangani kontrak, mengungkapkan bahwa mereka pernah kuliah di universitas yang sama. Kamu terkenal sebagai generasi ketiga konglomerat, aku terkenal karena wajahku. Aku juga terkenal karena wajahku. Keduanya saling bersaing. Seongmin menatap Hyunso di luar dan terus terang mengaku menyukainya. Juwon mengejeknya baru putus dari mantan pacar sudah pindah ke lain hati. Sebenarnya SMS itu bukan untuk mantan pacar, aku sudah lama jomblo. Saat Juwon hendak bertanya lebih lanjut, kakaknya menelepon ada rapat penting yang harus dihadiri Juwon. Juwon pun pergi bersama kakaknya, hanya bisa melihat Seongmin dan Hyunso pergi makan bersama dengan wajah kecewa. Tanpa Juwon, Seongmin semakin percaya diri, tidak hanya memamerkan wajah tampannya di pesta, tapi juga memeluk bahu Hyunso untuk berfoto bersama. Setelah rapat, Juwon melihat foto profil baru Seongmin dan sangat marah. Tapi karena 2 jam lagi harus naik pesawat, ia tidak sempat datang ke pesta untuk menghentikan Seongmin. Kakaknya yang tahu Seongmin merebut Hyunso dari adiknya, melihat Juwon sangat kecewa. Teringat masa lalu saat Juwon memamerkan lukisan Hyunso dengan penuh cinta. Kakaknya sendiri tidak bisa mengejar cinta karena harus menikah demi keluarga, hampir menangis mengingatnya. Ia memeluk Juwon dan bersumpah akan menanggung harapan ibu sendirian, agar Juwon bisa mengejar hidupnya sendiri. Sekretaris Kim, siapkan helikopter, kita ke pesta sekarang, kejar dia sampai dapat. Juwon naik helikopter ke lokasi pesta, langsung duduk di antara Hyunso dan Seongmin. Saat Seongmin menyodorkan sup panas ke Hyunso, Juwon langsung merebutnya. Setelah itu, rekan wanita yang mabuk mengajak semua lanjut ke tempat kedua. Begitu duduk, Juwon dan Seongmin kembali bersaing, adu siapa yang lebih kuat minum. Setelah beberapa gelas, rekan wanita penasaran apakah Seongmin punya pacar. Seongmin mengaku sudah 3 tahun jomblo. Karena suatu kesalahpahaman, Hyunso mengira ia baru putus cinta. Rekan wanita bertanya tipe wanita yang disukai. Seongmin menggambarkan tipe pekerja keras seperti Hyunso. Hyunso pun melirik Juwon yang jelas-jelas cemburu. Kedua pria itu kembali adu minum, berebut botol soju. Melihat itu, Hyunso mengambil botol dari tangan mereka dan mulai menghabiskan isinya. Setelah Hyunso mabuk berat, suasana jadi tidak terkendali. Semua minum tanpa batas. Akhirnya, Seongmin yang masih sadar mengantar Hyunso dan Juwon ke studionya untuk beristirahat. Setelah tidur, keduanya mulai sadar dan mengingat kejadian semalam. Mereka mabuk berat dan berbuat onar di jalan. Juwon mengeluh Hyunso terlalu cantik dan menarik, membuatnya tidak bisa melupakan. Saat Seongmin masuk studio, mereka berdua merasa malu. Hyunso menuntut pertanggungjawaban atas kejadian semalam. Jika kedua pria itu tidak bersaing, ia tidak akan mabuk. Seongmin hanya kebingungan. Sedangkan Juwon dengan patuh berlutut di tempat tidur, mengakui kesalahannya. Melihat itu, Seongmin juga ikut-ikutan minta maaf. Hyunso pun berhasil mengalihkan perhatian, lalu pergi lebih dulu karena perutnya tidak enak. Hyunso pergi ke apotek membeli obat anti mabuk. Tapi saat membayar, ia baru sadar dompetnya hilang. Kebetulan Seongmin datang membawa dompetnya. Seongmin terus mengikuti Hyunso, membuat Hyunso kesal dan bertanya kenapa terus mengganggu, padahal mereka hanya rekan kerja. Namun, Seongmin selalu bersikap seolah sudah akrab. Bahkan di pesta semalam, Seongmin sengaja memancing Juwon cemburu. Perilaku yang melewati batas itu membuat Hyunso marah. Aku hanya senang bisa bertemu denganmu seperti ini. Aku sama sekali tidak senang. Kamu terlalu dingin. Karena aku tidak perlu bersikap lembut padamu. Hyunso dengan tegas menarik garis batas, berharap Seongmin tidak lagi mengganggu. Dengan hati yang kacau, Hyunso pergi ke toko sahabatnya, memesan sup anti mabuk dan curhat. Ia merasa akhir-akhir ini sangat bingung, tidak tahu isi hatinya sendiri. Padahal ia yang minta putus. Tapi saat Juwon bersikap dingin, ia merasa tersiksa. Jika Juwon menunjukkan rasa tidak rela, Hyunso justru merasa senang. Semalam, saat bangun di studio, melihat Juwon di depannya, ia merasa sangat galau.
tahu dirinya tidak bisa melupakan Juwon, tapi juga tidak bisa melanjutkan hubungan. Perasaan itu membuatnya sangat lemah. Setelah curhat, Ha Yun-so kembali ke kantor. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang besar. Berita di internet mengungkap bahwa pelukis Seong-min adalah putra anggota parlemen Lee Kyung-seok, diduga menggunakan koneksi ayahnya untuk bisa debut sebagai pelukis. Semua karyawan sibuk luar biasa. Berita itu sepenuhnya tidak benar, tapi kakak Juwon khawatir orang lain akan mengira perusahaan mereka punya kecenderungan politik, sehingga bisa berdampak buruk pada perusahaan. Ha Yun-so mendapat tugas untuk melakukan penanganan krisis, menyiapkan klarifikasi. Banyak komentar jahat di internet tentang Seong-min. Ha Yun-so menyerahkan tugas menulis klarifikasi pada 2 rekannya, lalu pergi ke galeri seni untuk persiapan pameran. Sesampainya di sana, Seong-min muncul di hadapan Ha Yun-so, membuatnya lega karena takut wartawan akan mengerubungi dan menanyakan pertanyaan sulit. Seong-min menunjukkan ponselnya. Ayahnya sudah mengeluarkan pernyataan resmi, mengakui Seong-min adalah anaknya, tapi menegaskan tidak ada nepotisme. Ia juga mendukung anaknya mengejar impian. Melihat pernyataan ayahnya, hati Seong-min terasa rumit. Ayahnya adalah pria bermuka dua, di balik layar sangat temperamental, dan suka main tangan pada orang sekitar. Saat tahu asistennya membantu Seong-min menekuni seni lukis, sang anggota parlemen memukul asisten itu. Seong-min marah dan memutuskan hubungan dengan ayahnya. Asisten itu tidak menyalahkan Seong-min, malah menyemangati agar ia melakukan apa yang diinginkan. Seong-min selalu merasa bersalah, akhirnya mencari nomor asisten itu dan mengirim pesan, tapi ternyata salah nomor. Pesannya sampai ke Ha Yun-so. Saat sedang bingung, ia menerima telepon dari Ha Yun-so yang salah sambung. Mendengar suara Ha Yun-so bertengkar dengan sopir lain, merasa Ha Yun-so adalah wanita yang penuh semangat hidup. Sejak itu, ia berharap bisa bertemu Ha Yun-so. Setelah mendengar semua cerita, Ha Yun-so meminta maaf atas kata-katanya pagi tadi dan menepuk bahu Seong-min untuk menghibur. Mereka pun saling tersenyum. Dari kejauhan, Juwon melihat Ha Yun-so dan Seong-min tertawa bersama, lalu datang dengan wajah datar, menyapa mereka secara formal lalu pergi. Sikap Juwon yang tiba-tiba menjauh membuat Ha Yun-so merasa kehilangan. Dia tidak tahu bahwa ini adalah ide dari kakak Juwon. Setelah mengetahui bahwa Juwon tampil dengan gagah menggunakan helikopter, kakaknya kembali mabuk berat, berusaha merebut hati Ha Yun-so. Dengan wajah penuh rasa tidak suka, dia menyuruh Juwon untuk tidak mudah mengungkapkan perasaan. Lebih baik pura-pura mengabaikan Ha Yun-so selama beberapa hari. Maka Juwon pun meniru kakaknya dan melakukan hal tersebut. Tapi ini belum selesai. Keesokan harinya, saat Ha Yun-so masuk kerja, dia menemukan bahwa Juwon bersiap-siap memindahkan kantor. Ha Yun-so memandang Juwon dengan bingung. Tak disangka Juwon sama sekali tidak peduli dan langsung pergi. Ternyata Juwon kembali mendapat saran dari kakaknya, menyuruhnya menjauh dari Ha Yun-so. Dengan strategi tarik ulur, baru bisa memberikan pukulan telak pada Ha Yun-so. Rencana Juwon pun berhasil besar. Ha Yun-so menatap kantor yang kosong, dengan gelisah pergi mengambil air minum. Tak disangka, dia mendengar gosip dari rekan kerja, bahwa Juwon kali ini benar-benar ingin menyerah pada Ha Yun-so. Hubungan mereka tampaknya benar-benar berakhir. Ha Yun-so pun merasa sedih. Dia sama sekali tidak menyangka Juwon masih punya ide-ide baru untuk membuatnya menderita. Tak lama kemudian, saat rapat kelompok Ha Yun-so, Juwon selalu menargetkan Ha Yun-so, membantah setiap pendapat yang dia ajukan. Ini juga merupakan ide licik dari kakaknya. Jadilah pria jahat. Seperti pepatah, pria jahat, wanita suka. Dia akan membuat Ha Yun-so gelisah dan ingin merebut kembali hatinya karena sikap buruk Juwon. Ha Yun-so sangat marah, tidak mengerti kenapa dalam 2-3 hari saja Juwon berubah total. Ha Yun-so berkata pada dirinya sendiri, dengan sikap Juwon seperti ini, dia tidak perlu repot-repot memikirkan cara putus. Sambil menggerutu, dia merobek-robek cumi kering dengan penuh emosi. Juwon melihat Ha Yun-so marah saat rapat, takut dirinya terlalu berlebihan. Kakaknya yang penuh ide menegurnya agar tetap semangat. Sekarang tinggal satu langkah terakhir, strategi cemburu, yaitu mencari seorang wanita untuk selalu berada di sisinya agar membuat Ha Yun-so cemburu.
Juwon merasa ini seperti selingkuh, langsung menolak. Tapi detik berikutnya, Hyunso tanpa sengaja melihat Juwon masuk ke kantor bersama seorang wanita cantik dengan sikap akrab. Hyunso langsung menangis dan terpaku di tempat. Setelah tahu wanita itu adalah kakak ipar Juwon, barulah dia lega. Melalui kejadian ini, Hyunso tiba-tiba sadar bahwa dia masih sangat peduli pada Juwon. Kakak Juwon tidak tahu bahwa istrinya datang ke kantor mencarinya. Biasanya, mereka hidup saling menghormati dan jarang berinteraksi. Kakak Juwon hanya mengetahui keberadaan istrinya melalui media sosial. Saat itu, dia sedang senang mengintip media sosial istrinya, tapi tanpa sengaja menyadari bahwa dia telah menyukai foto istrinya yang sedang makan macaron. Saat panik, istrinya tiba-tiba muncul dan membawakan makaron untuknya. Kakak Juwon sedang menikmati makanan, istrinya diam-diam membuat simbol hati dan memotret momen manis mereka, lalu mengunggahnya ke media sosial. Kakak Juwon menerima notifikasi, lalu dengan wajah serius bertanya pada istrinya kenapa mengunggah fotonya ke media sosial. Istrinya mengira dia marah, buru-buru menjelaskan bahwa orang-orang di luar sana bilang mereka hanya pasangan di permukaan. Jadi dia mengunggah foto untuk membantah rumor. Jawaban ini justru membuat kakak Juwon sedih. Dia kecewa, merasa istrinya membawakan macaron bukan karena tulus, hanya untuk mengambil foto dan meredam gosip. Kakak Juwon merasa tersinggung, lalu kembali membuka unggahan istrinya. Tak disangka, netizen ramai-ramai memuji kakak Juwon yang tampan. Kakak Juwon pun betah membaca komentar, semakin lama semakin senang. Hari itu, suasana hati kakak Juwon sangat baik karena komentar netizen. Dia sesekali melihat komentar, tapi tak disangka istrinya menghapus unggahan tersebut. Untungnya kakak Juwon sudah mengantisipasi dengan menyimpan tangkapan layar komentar netizen, lalu menikmatinya sambil minum. Istrinya datang dan melihat tangkapan layar itu, menyesal telah menghapus unggahan karena tahu kakak Juwon sangat menikmatinya. Istrinya pun mengusulkan untuk mengambil foto bersama lagi dan mengunggahnya ke media sosial. Kakak Juwon yang pemalu tidak mau mengakui, tapi saat istrinya selfie, dia pura-pura berpose santai agar masuk ke dalam foto. Istrinya tahu maksud kecilnya, lalu mengakui bahwa alasan mengunggah foto bukan untuk membantah rumor, tapi karena dia merasa suaminya lucu. Kakak Juwon pun langsung bahagia. Mereka saling bicara dari hati ke hati dan mengunggah foto bersama. Kakak Juwon menerima notifikasi, langsung memberi tanda suka. Istrinya melihat pesan itu dan tersenyum bahagia, sudah sangat jatuh cinta pada suaminya. Hari itu pun menjadi hari yang indah. Hari itu adalah ulang tahun Hyunso. Saat mencari dokumen, Hyunso tanpa sengaja melihat hadiah ulang tahun dari Juwon tahun lalu. Saat itu Juwon masih seperti anak anjing kecil yang manis. Pagi-pagi sudah mengantarkan bekal penuh cinta, bahkan diam-diam mencium Hyunso saat dia lengah. Saat bekerja, Juwon juga menulis ucapan ulang tahun di kopi Hyunso dan membuat simbol hati. Terakhir, dia memberikan kalung yang dipilih dengan hati-hati. Kini, waktu telah berlalu, Hyunso hanya bisa menghela napas. Saat bekerja, Hyunso tanpa sengaja menerima kopi dengan ucapan selamat ulang tahun. Belum sempat senang, dia tahu ucapan itu ditulis oleh barista, bukan Juwon. Tahun ini Juwon mengikuti saran kakaknya untuk tarik ulur, menahan diri untuk tidak merayakan ulang tahun Hyunso. Dia pun mengadu pada kakaknya, tapi malah dimarahi. "Kamu gila, ulang tahun tetap harus dirayakan. Kalau tidak seumur hidup kamu tidak akan bisa mendapatkan Hyunso kembali." Juwon pun buru-buru mengirim pesan pada Hyunso untuk bertemu, tapi tidak mendapat balasan. Dia tidak tahu bahwa Hyunso baru saja keluar dari rumah sakit dengan mata merah, tidak membalas pesan Juwon. Hari itu, Hyunso menerima telepon dari rumah sakit, diberitahu bahwa ibunya yang menderita gagal jantung dan sudah 3 tahun dirawat, meninggal dunia kemarin. Rumah sakit ingin membicarakan urusan pemakaman dengan Hyunso. Kejadian itu begitu mendadak, Hyunso tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Dia teringat terakhir kali bertemu ibunya adalah saat kuliah tingkat 4, 10 tahun lalu. Saat itu, ibunya menelepon memberitahu bahwa ayahnya meninggal dunia karena kecelakaan akibat mabuk.
Hayunso datang menemui ibunya dan masih ingat betul saat dia diperlakukan buruk oleh ayahnya. Ibunya pura-pura tidak tahu dan tidak pernah melindunginya. Bahkan ibunya menganggap kedua anaknya sebagai sumber kesialan. Jika bukan karena mereka, dia tidak akan menjalani hidup seperti neraka. Saat itu, ibunya meminta Hayunso untuk memenuhi kewajiban sebagai anak, mengurus pemakaman ayah dan melunasi utang ayah. Hubungan darah menjadi senjata ibunya untuk mengekang Hayunso. Hayunso menegaskan bahwa satu-satunya keluarga yang ia akui hanyalah adiknya. Hayunso pun keluar dari kenangan masa lalu, merasa sangat tidak berdaya. Kenapa harus menerima kabar duka ini tepat di hari ulang tahunnya? Kebetulan, Chengmin bertemu Hayunso yang sedang minum sendirian. Hayunso menceritakan kematian ibunya, bahwa dulu ibunya tidak peduli pada penderitaan mereka, sehingga Hayunso membawa adiknya kabur dari rumah. Selama bertahun-tahun, Hayunso berharap ibunya meminta maaf, tapi harapan itu tidak pernah terwujud, malah menjadi penyesalan. Ia mengira dirinya cukup membenci ibunya, tapi setelah mendengar kabar kematian, hatinya tetap terguncang. Di saat-saat paling menyakitkan, Hayunso justru semakin merindukan Juwon. Chengmin mendengarkan curhatan Hayunso, dan setelah Hayunso mabuk, ia menelepon Juwon untuk menjemput Hayunso. Melihat Hayunso sangat menderita, Chengmin merasa Juwon adalah orang terbaik untuk menemaninya. Soal alasan Hayunso bersedih, ia merasa lebih baik Hayunso sendiri yang menceritakan pada Juwon. Juwon pun menunggu Hayunso sadar, lalu bertanya langsung apa yang terjadi. Ia benar-benar tidak bisa mengabaikan keberadaan Hayunso. Kata-kata itu membuat hati Hayunso bergetar. Hayunso tidak berkata apa-apa, hanya pulang ke rumah. Adiknya sudah menunggu di rumah. Hayunso akhirnya memberitahu soal kematian ibu mereka. Adiknya sama sekali tidak punya perasaan pada ibu, bahkan melarang Hayunso menghadiri pemakaman. Namun, Hayunso tetap mengambil cuti sehari dan pergi ke rumah duka. Ia berdiri di luar ruang duka, mendengar orang-orang membicarakan dirinya dan adiknya, menganggap mereka akan mendapat kutukan karena tidak hadir. Hayunso pun pergi dari rumah duka dan melihat Juwon berdiri tidak jauh dari sana. Adiknya tahu Hayunso pasti tidak tega dan akan datang ke rumah duka, jadi ia memberitahu Juwon agar menemani Hayunso. Hayunso berkata ia tidak sedih, tapi air matanya tetap mengalir. Juwon memeluk Hayunso dan membiarkannya menangis sepuasnya. Setelah tenang, Hayunso berterima kasih pada Juwon karena sudah datang menemaninya. Juwon menatap Hayunso yang matanya merah tanpa sadar berkata, "Mari kita menikah." Ia mengeluarkan cincin berlian yang sudah lama disiapkan dan melamar Hayunso dengan sungguh-sungguh. Ia berkata tidak perlu buru-buru menjawab, ia rela menunggu sampai Hayunso siap. Hayunso pulang ke rumah dengan hati yang tidak tenang, lalu pergi ke toko sahabatnya dan mulai membersihkan toko dengan penuh semangat. Setelah itu, ia menceritakan lamaran Juwon. Meski selama ini ia berharap bisa menikah dengan Juwon, saat hari itu tiba, Hayunso justru penuh kekhawatiran. Ia takut jika mereka menikah, media akan mengungkap masa lalunya dan Juwon akan terluka. Karena itu, ia ragu dan belum menjawab lamaran Juwon. Juwon menceritakan soal lamaran itu pada kakaknya. Kakaknya sangat senang, tapi mengingatkan bahwa jika memilih menikah, pasti akan menghadapi penolakan dari ibu. Juwon pun memutuskan untuk kembali ke rumah dan berusaha meyakinkan ibunya agar merestui pernikahan mereka. Setelah mereka baikan, Juwon kembali ke kantor dan menunggu jawaban Hayunso dengan cemas. Tidak bisa fokus bekerja, bahkan pergi ke kakaknya untuk menghabiskan waktu. Kakaknya sampai kesal dan menyuruhnya pergi. Baru saja mengusir adiknya, kakak Juwon mendapat telepon dari istrinya. Mereka dipanggil ibu untuk rapat darurat. Kakak Juwon sangat gugup, mengira dirinya melanggar aturan ibu karena muncul di foto istrinya di media sosial. Tapi ternyata, foto pasangan itu justru menghilangkan rumor perceraian dan membuat saham kedua grup melonjak. Melihat pasangan itu akur, ibu Juwon sangat senang, lalu bertanya soal kabar Juwon. Detik berikutnya, ibu Juwon dengan marah mencari Juwon dan menuntut penjelasan kenapa ia menyembunyikan rencana menikah dengan Hayunso. Juwon ingin pulang dan menjelaskan.
Tapi ibunya langsung memotong dan menugaskannya ke Spanyol. Rekan Hyunso tanpa sengaja mendengar kabar Juwon dimarahi ibunya dan akan dikirim ke luar negeri, lalu mulai bergosip di kantor. Hyunso yang mendengar segera mengirim pesan pada Juwon untuk memastikan. Sambil menunggu balasan, Hyunso menemui Chengmin untuk membahas pekerjaan dan berterima kasih karena sudah meminta Juwon menemaninya waktu itu. Chengmin tahu Juwon akan dikirim ke Spanyol. Melihat Hyunso yang sedih, ia teringat malam saat Hyunso mabuk dan mengaku merasa dirinya terlalu sederhana dan tidak pantas untuk Juwon, sehingga selalu menghindar. Chengmin pun menyemangati Hyunso agar berani mengejar kebahagiaan, karena jalan manapun yang dipilih belum tentu menjamin kebahagiaan. Hyunso pun mulai tersentuh. Ia melihat pesan Juwon yang akan berangkat ke Spanyol hari itu juga dan tertegun. Dalam benaknya terlintas semua usaha Juwon demi kebahagiaan mereka, berjuang sendirian, sementara Hyunso selalu ragu. Baru saat Juwon benar-benar akan pergi, Hyunso menyesal. Ia pun buru-buru ke bandara menemui Juwon dan berkata, "Aku suka kamu, aku tidak bisa tanpamu. Mulai sekarang, giliranku yang akan mengejarmu." Juwon pun memeluk Hyunso erat-erat. Kakak Juwon tersenyum melihat adegan itu, lalu mengingatkan Hyunso bahwa Juwon hanya pergi dinas beberapa hari saja. Ternyata Juwon ke Spanyol untuk membantu ibunya menangani kasus penting, dengan syarat agar Hyunso bisa berada di sisinya. Akhirnya, semua jadi salah paham. Hyunso yang malu ingin pergi, tapi Juwon menahannya dan bertanya apakah kata-katanya tadi sungguh-sungguh. Hyunso pun mengangguk dan mereka berpelukan erat. Begitu tiba di hotel luar negeri, Juwon langsung mengabari Hyunso bahwa ia selamat sampai tujuan. Melihat balasan Hyunso yang menyertakan emotikon hati, Juwon merasa sangat bahagia. Setiap detik perpisahan terasa menyiksa, mereka hanya bisa menelepon untuk mengobati rindu. Saat makan bersama adiknya, Juwon menelepon. Melihat wajah bahagia Hyunso, adiknya merasa aneh. Beberapa hari lalu, Hyunso masih sedih karena putus, sekarang sudah berubah jadi wanita yang tenggelam dalam kebahagiaan. Sehari sebelum Juwon pulang, Hyunso mengantar adiknya ujian masuk universitas. Saat melihat adiknya masuk ruang ujian, Hyunso teringat janji Juwon yang ingin menemaninya mengantar adik ujian. Saat menoleh, ia melihat Juwon datang menghampirinya. Hyunso sangat terkejut dan bahagia. Juwon benar-benar menepati janji. Juwon menggenggam tangan Hyunso. Untuk pertama kalinya setelah baikan mereka tampil sebagai pasangan. Juwon ingin mengajak Hyunso berkencan, menunda urusan pekerjaan. Hyunso menasihati agar tetap mengutamakan karier, karena sedikit saja lengah bisa dimanfaatkan orang lain. Mendengar nasihat Hyunso, Juwon justru merasa bahagia. Bahkan dimarahi pun terasa manis. Mereka kembali ke kantor bergandengan tangan. Hyunso menghibur rekan pria yang gagal promosi. Padahal seharusnya dia yang naik jabatan, tapi malah diberikan ke rekan wanita yang kemampuannya di bawahnya. Rekan pria mengeluh pada Juwon, merasa Juwon tidak membantunya. Ayah bersyukur Hyunso sudah tidak lagi bersama Juwon yang bermuka dua. Saat Juwon muncul di luar ruang rapat, Hyunso memberi isyarat agar Juwon pergi dan mengirim pesan bahwa rekan pria sedang tidak mood. Jadi Juwon sebaiknya tidak muncul dulu. Karena tidak bisa bertemu Hyunso, Juwon yang bosan pergi mengganggu kakaknya. Kakak Juwon mengenakan pakaian olahraga, hendak bermain tenis dengan istrinya sekaligus berfoto untuk media sosial. Kakak Juwon sangat senang melihat istrinya menjemputnya. Bahkan deg-degan saat istrinya merapikan kerah bajunya. Ia merasa benar-benar jatuh cinta. Hari itu, istrinya meminta kakak Juwon yang menyetir. Kakak Juwon berpikir istrinya ingin berduaan, padahal istrinya ingin mempromosikan mobil baru dan butuh foto kakak Juwon mengemudi. Setelah sampai di lapangan tenis demi mendapatkan foto yang natural, kakak Juwon benar-benar harus bermain tenis, bahkan harus berpose sesuai permintaan istrinya. Meski lelah, ia tetap menuruti. Setelah sesi foto selesai, mereka berjalan-jalan di pasar makanan. Saat seorang pejalan kaki menabrak istrinya, kakak Juwon langsung memeluknya. "Sepertinya aku jatuh cinta padamu," katanya. Sementara itu, Juwon yang bosan menunggu ingin makan malam bersama Hyunso. Tapi adik Hyunso tiba-tiba ingin makan bersama juga. Akhirnya,
Hyunso dan adiknya makan bersama sahabat dan keluarganya. Juwon yang ditinggal merasa kesal dan ingin ikut, tapi Hyunso merasa tidak enak dan buru-buru mencari alasan untuk mengakhiri makan malam, lalu pergi menemui Juwon. Di tengah jalan, Hyunso mendapat telepon dari rekan wanita, mengabarkan bahwa rekan pria yang mabuk ingin membongkar hubungan masa lalu Hyunso dan Juwon di intranet kantor, sebagai balas dendam karena gagal promosi. Hyunso pun buru-buru ke kantor untuk menenangkan rekan pria itu. Rekan pria mengeluh, merasa rekan wanita tidak layak naik jabatan karena malas dan hanya belanja online. Mereka pun bertengkar. Juwon menelepon. Hyunso menceritakan situasinya. Juwon pun segera datang ke bar kecil itu untuk menjelaskan semuanya. Surat pengunduran diri Hyunso sudah diterima. Setelah Hyunso keluar, Juwon berencana mengangkat rekan pria sebagai ketua tim. Mendengar kabar baik itu, rekan pria langsung berubah sikap dan berterima kasih pada Juwon. Masalah pun selesai. Akhirnya, kedua orang itu akhirnya bisa berjalan-jalan bergandengan tangan tanpa gangguan. Tak disangka, telepon pekerjaan kembali masuk. Juwon sibuk mengurus urusan kantor, meminta Hyunso menunggunya di tempat tinggal mereka. Setelah selesai, Juwon kembali ke tempat tinggal. Dua orang yang berbeda jenis kelamin berada di satu ruangan. Juwon tak bisa menahan diri untuk mencium kekasih yang telah kembali padanya. Mereka berciuman hingga keranjang dan melakukan hal-hal yang memalukan. Juwon mengantar Hyunso pulang. Keduanya enggan berpisah, tak ingin saling meninggalkan. Tiba-tiba adik Hyunso menelepon, memberitahu bahwa ia akan pulang terlambat. Juwon sangat senang mendengarnya. Saat Hyunso menutup pintu, Juwon tiba-tiba masuk tanpa diundang. Pura-pura memasang wajah kasihan, mengatakan dirinya kedinginan dan butuh coklat panas buatan Hyunso. Hyunso tak bisa berbuat apa-apa, akhirnya pergi merebus air. Namun, Juwon tiba-tiba memeluk pinggangnya tanpa menunggu reaksi, langsung mencium wanita yang dicintainya. Wajah Hyunso memerah dan jantungnya berdebar, buru-buru mendorong Juwon, khawatir adiknya tiba-tiba pulang dan melihat adegan itu, lalu menyuruh Juwon segera pergi. Juwon pun tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menyerah sementara. Juwon berkata, "Aku benar-benar ingin segera menikah dan selalu bersamamu." Ia menyalahkan Hyunso karena sampai sekarang belum memberikan jawaban atas lamarannya. Hyunso yang malu tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa mengantar Juwon pulang. Namun, kata-kata Juwon membuat hati Hyunso bergejolak. Ia pun meminta saran pada sahabatnya. Ia berencana menyanyikan lagu cinta penuh perasaan untuk melamar Juwon, atau menulis kata-kata lamaran di papan karton. Namun, sahabatnya menganggap kedua ide itu terlalu kuno, menyuruh Hyunso memikirkannya lagi. Hyunso teringat uang pesangon 10 miliar won yang diberikan ibu Juwon. Sebelum menerima lamaran Juwon, ia merasa harus bertemu dengan ibu Juwon terlebih dahulu. Keesokan harinya, Hyunso menemui ibu Juwon dan mengembalikan uang pesangon itu. Ibu Juwon sangat marah, mengira Hyunso adalah wanita yang tahu diri, tak menyangka telah membuang waktu begitu lama. Ia tak ingin bicara lebih banyak lagi dengan Hyunso. Karena marah, ibu Juwon langsung memecat Hyunso dari perusahaan. Saat Hyunso kembali ke meja kerjanya untuk berkemas, ia bertemu dengan Gu Yuan. Ia menahan Juwon yang hendak menemui ibunya untuk menuntut keadilan, menenangkan kekasihnya bahwa ia memang berniat mengundurkan diri. Sekarang justru merasa bebas dan bisa bersama Juwon sepenuh hati, tak akan pernah mundur lagi. Gu Yuan sangat terharu, amarahnya pun langsung hilang. Hyunso yang kini menganggur akhirnya bisa tidur siang, tapi belum sampai 20 menit sudah terbangun. Ia keluar untuk mencari udara segar tapi merasa bosan. Saat sedang tak tahu harus berbuat apa, ia mendapat telepon dari Cheng Min. Cheng Min mendengar dari rekan Hyunso bahwa ia dipecat oleh ketua, lalu mengajaknya bertemu untuk membahas pekerjaan yang belum selesai. Hyunso pun buru-buru ke studio lukis melihat Cheng Min membawa setangkai bunga, mengucapkan selamat atas pengunduran dirinya. Setelah itu, Cheng Min berbalik mengambil kue. Saat itu, Hyunso mendapat telepon dari Juwon. Ia berbohong bahwa sedang ada urusan di luar, tapi suara Cheng Min yang menyanyikan lagu selamat atas pengunduran dirinya terdengar di telepon. Juwon langsung cemburu, buru-buru menutup telepon dan bergegas ke sana. Melihat Juwon hampir sampai,
Cheng-min mengajak Hyun-soo keluar untuk minum merayakan pengunduran dirinya. Namun, sebelum sempat keluar, Ju-won sudah datang. Keduanya langsung berebut Hyun-soo. Masing-masing ingin mengadakan pesta perpisahan khusus untuknya. Hyun-soo yang pusing dengan kedua pria itu akhirnya mengajak mereka makan bersama di restoran. Di restoran, kedua pria yang saling tidak suka itu duduk berdampingan. Makanan belum semua datang, adik Hyun-soo menelepon. Kedua pria itu secara bersamaan mengambil gelas, tangan mereka saling bersentuhan, ekspresi jijik langsung muncul di wajah masing-masing. Setelah Hyun-soo selesai menelepon dan harus pergi sebentar, hanya tersisa dua pria yang saling memandang dengan tidak suka. Saat menunggu, Ju-won ingin tahu apakah Cheng-min punya perasaan pada Hyun-soo. Cheng-min langsung mengakuinya, tapi ia juga sangat menyukai Ju-won. Mereka berdua punya pengalaman serupa, sama-sama mengambil keputusan yang tidak didukung keluarga. Dulu, keluarga menentang Cheng-min menjadi pelukis. Ia pun langsung memutuskan hubungan dengan keluarga. Ia bisa begitu tegas karena hanya perlu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Tapi Ju-won berbeda. Ia harus memikirkan posisi Hyun-soo. Ju-won merasa bingung, meminta saran pada Cheng-min. Sambil minum, Cheng-min menasihati agar Ju-won tidak selalu bersikap keras pada orang tua, tidak harus selalu menjadi pemenang. Kadang-kadang, bersikap lunak dan jujur mengungkapkan isi hati, mungkin ibunya bisa mengerti. Tak lama, Hyun-soo kembali ke restoran. Kedua pria itu sudah mabuk berat, bahkan Ju-won memanggil Cheng-min sebagai senior. Tangan mereka saling menggenggam, seolah masih banyak yang ingin diungkapkan. Mereka bertiga lanjut ke tempat karaoke. Hyun-soo hanya jadi penonton, melihat kedua pria itu bernyanyi dengan penuh perasaan. Setelah selesai, Ju-won pulang ke rumah, kembali membicarakan soal ibunya yang memecat Hyun-soo. Ibunya mengira Ju-won mabuk, tapi Ju-won langsung sadar dan memohon agar ibunya merestui hubungan mereka. Ini pertama kalinya Ju-won dengan tulus memohon pada ibunya. Ia masih ingat saat kecil ingin menjadi pemahat, membuat banyak kerajinan indah, lalu memberikannya pada ibunya sebagai hadiah sepulang dinas. Namun, wajah ibunya tidak pernah menunjukkan kebahagiaan. Ia menasihati Ju-won kecil bahwa bermain hanya akan merusak masa depan. Yang harus dilakukan adalah belajar bisnis dan menjadi pengusaha. Atas perintah ibunya, semua patung buatan Ju-won dibuang oleh para pembantu. Hanya satu patung bunga warna pink yang ia sembunyikan. Sejak saat itu, demi tidak mengecewakan ibunya, Ju-won tidak lagi punya mimpi. Namun kini, ia ingin menjadi lebih bahagia. Mendengar curahan hati putranya, ibu Ju-won merenung semalaman. Keesokan harinya, setelah Ju-won sadar dari mabuk, mereka kembali duduk bersama. Ju-won tetap pada pendiriannya, ia ingin bahagia. Hanya bersama Hyun-soo ia bisa lebih bahagia. Mendengar kejujuran putranya, ibu Ju-won pun tak tega lagi menghalangi cinta mereka. Akhirnya merestui Hyun-soo masuk ke keluarga mereka. Ju-won langsung menelepon Hyun-soo untuk memberitahu kabar baik itu. Pasangan muda itu pun berjanji pergi berkemah bersama. Di alam terbuka mereka memanggang daging, minum, dan menyalakan kembang api. Saat itu Hyun-soo merasa seluruh kebahagiaan dunia mengelilinginya. Ia manja pada Ju-won, berpura-pura tangannya kepanasan. Ju-won khawatir, melepas sarung tangan Hyun-soo, lalu melihat cincin pernikahan di jari manis Hyun-soo. "Aku mencintaimu, mari kita menikah." Di sisi lain, kakak Ju-won dan istrinya juga membawa kabar baik. Mereka berkencan di restoran. Meski sudah menikah bertahun-tahun, mereka tetap malu-malu saat bersentuhan. Istrinya buru-buru mengalihkan topik menanyakan soal Ju-won. Kakak Ju-won tanpa sadar mengatakan ia sangat mengerti perasaan Ju-won. Dulu ia juga dipaksa putus dari cinta pertamanya oleh ibunya. Begitu selesai bicara, ia melihat wajah istrinya penuh amarah. "Kenapa keras sekali? Ayo makan saja." Kakak Ju-won kesal, pergi ke toilet mengumpat dirinya sendiri bodoh seperti babi. Tapi ia sadar, istrinya jelas sedang cemburu, ia pun tersenyum lebar. Setelah keluar, ia langsung mengajak istrinya minum teh. Istrinya menyindir, "Kenapa tidak minum minuman keras saja mengenang cinta pertamamu?" Sambil manyun, istrinya benar-benar cemburu. Kakak Ju-won sangat senang melihat istrinya cemburu. Tapi di detik berikutnya, seorang pria datang dan menyapa istrinya dengan akrab.
Kakak Juwon langsung memperkenalkan diri dan dengan marah menggenggam tangan pria itu erat-erat. Setelah pulang, kakak Juwon terus memikirkan pria tadi, ingin tahu siapa dia. Istrinya yang sedang cemburu berbohong bahwa pria itu adalah cinta pertamanya. Mereka pacaran 2 tahun, sangat mesra, sampai seperti tungku panas. Kakak Juwon tak mau kalah, mengaku pernah pacaran 3 tahun, cintanya panas seperti lava. Setelah putus, ia menangis setahun penuh, tak bisa mencintai orang lain lagi. Setelah tenang, kakak Juwon sadar telah berkata salah, semakin menyesal. Sialan, sifat kompetitif ini malah bikin istri hilang. Keesokan harinya mereka masih tidak bicara. Saat sarapan, kakak Juwon tersedak roti, istrinya datang membawakan kopi. Kakak Juwon pun menyatakan ingin berpacaran dengan istrinya. Jujur mengaku kemarin cemburu pada cinta pertama istrinya. Istrinya juga mengaku pria kemarin adalah sepupunya, bukan cinta pertamanya. Dan ia juga cemburu pada cinta pertama kakak Juwon. Mereka pun saling mengungkapkan perasaan. Mulai hari ini, mereka akan berubah dari pasangan tanpa cinta menjadi pasangan manis yang jatuh cinta setelah menikah. Kakak Juwon mencium istrinya. Mereka saling menyatakan cinta. Keesokan harinya, Ibu Juwon mengajak Hyunso bertemu. Ia setuju mereka menikah, tapi dengan syarat Hyunso harus mengelola yayasan beasiswa. Yayasan itu memang didirikan untuk anak-anak miskin, dan Hyunso yang berasal dari latar belakang serupa akan lebih meyakinkan jika mengelolanya. Ibu Juwon butuh citra Cinderella dari Hyunso untuk membangun citra positif perusahaan. Syarat ini diajukan karena baru-baru ini terjadi skandal di perusahaan. Ayah Juwon ketahuan tinggal bersama selingkuhan di Amerika selama 2 tahun. Ayah Juwon memanfaatkan kesempatan itu untuk mengaku sudah lama tidak harmonis dengan Ibu Juwon, hanya pasangan di permukaan, dan sering mendapat penghinaan di keluarga konglomerat. Tindakan ayah Juwon membuat opini publik berbalik menyerang Ibu Juwon. Ia pun ingin membangun citra Hyunso sebagai Cinderella yang diterima keluarga konglomerat dengan baik demi mengembalikan citra perusahaan. Hyunso pun berdiskusi dengan sahabatnya. Jika menerima syarat Ibu Juwon, latar belakang keluarganya dan masa lalunya yang buruk akan terbongkar ke publik. Kebetulan adiknya mendengar percakapan itu, marah dan menuduh Juwon memanfaatkan Hyunso demi pernikahan. Menganggap itu tidak menghormati kakaknya. Setelah bicara, adiknya baru sadar Juwon juga tidak tahu soal syarat itu. Sebelum sempat menegur lebih lanjut, Hyunso mengusir adiknya. Setelah tahu ibunya menyakiti Hyunso demi citra perusahaan, Juwon langsung ingin menemui ibunya. Hyunso buru-buru menahannya, mengatakan ia bisa memahami tindakan Ibu Juwon. Setelah disiram air kotor oleh suami yang selingkuh, Ibu Juwon seperti orang yang berdiri di tepi jurang, sangat cemas dan panik, sehingga langsung mencari bantuan pada Hyunso. Hyunso berharap Juwon tidak mendorong ibunya ke jurang, tapi memeluknya sebagai keluarga dan memberinya kekuatan. Kakak Juwon juga setuju dengan kata-kata Hyunso. Tak lama, kedua bersaudara itu dengan gaya bos besar langsung membawa ibu mereka pergi jalan-jalan. Di perjalanan, mereka menyiapkan bekal makanan untuk menunjukkan bakti pada ibu. Tapi karena tidak tahu selera ibu, semua makanan yang dibawa justru tidak disukai ibu. Kakak Juwon juga mengusulkan pergi ke pantai. Tapi ibu mereka trauma dengan laut sejak pernah jatuh dari kapal pesiar. Kakak Juwon jadi canggung. Lebih parah lagi, mobil mereka mogok di tengah jalan karena kehabisan bensin. Ibu mereka hanya bisa pasrah. Akhirnya bersama Juwon mendorong mobil ke pinggir jalan. Meski sudah kelelahan, kakak Juwon masih memaksa ibu mereka berfoto bersama. Ibu Juwon langsung berpose anggun di depan kamera. Setelah semua kejadian itu, hati Ibu Juwon pun jadi lebih tenang. Ia tahu kedua anaknya yang biasanya ceroboh tidak akan mengajaknya jalan-jalan jika bukan karena ide Hyunso. Ia pun bertanya pada Juwon dan tahu bahwa ini memang ide Hyunso. Ibu Juwon teringat Hyunso pernah meminta agar latar belakang keluarganya tidak diungkap pada Juwon, agar Juwon tidak merasa bersalah. Ia pun sadar bahwa Hyunso sangat mencintai putranya. Ia meminta Juwon menyampaikan pada Hyunso bahwa ia tidak perlu lagi mengungkap latar belakang keluarganya, tapi pernikahan tetap harus dilaksanakan. 2 bulan kemudian, Juwon dan Hyunso mulai menyiapkan pernikahan. Hyunso juga resmi bekerja di yayasan beasiswa.
memilih menjadi staf biasa dulu untuk memahami alur kerja sebelum mengambil alih yayasan. Adiknya juga menemui Juwon untuk meminta maaf karena pernah marah padanya. Ha Yun-so menasihati adiknya bahwa penghargaan dari orang lain tidak terlalu penting. Yang penting adalah tahu nilai diri sendiri. Kata-kata bijak itu membuat Ha Yun-so tampak semakin bersinar. Setelah itu, Juwon mulai menyiapkan pernikahan, tapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan. Ha Yun-so selalu sibuk, mulai dari memilih tempat pernikahan, minuman, hingga desain buket. Semua diputuskan sendiri oleh Juwon. Mereka sudah janjian hari ini untuk menentukan desain undangan pernikahan. Juwon sudah lebih dulu bertemu dengan Cheng Min, hanya tinggal menunggu kedatangan sang pengantin wanita, Ha Yun-so. Juwon awalnya mengira Ha Yun-so tidak akan membatalkan janji. Namun siapa sangka pacarnya tiba-tiba ada urusan mendadak sehingga tidak bisa hadir. Juwon tidak menyangka, ketidakhadiran Ha Yun-so menjadi hal yang sering terjadi. Pada tahap berikutnya, saat memilih furnitur, Ha Yun-so kembali absen. Akhirnya, kakak ipar dan Juwon yang memilih furnitur bersama. Bahkan saat memilih rumah untuk pernikahan, Ha Yun-so pun tidak datang, dan adik laki-laki yang menemani Juwon. Ha Yun-so terus sibuk dengan pekerjaannya, dan setelah selesai baru menelepon Juwon. Begitu bertemu, Juwon langsung mengungkapkan ketidakpuasannya karena Ha Yun-so terus mengabaikannya. Ha Yun-so mencurahkan seluruh pikirannya untuk pekerjaan, namun bersikap asal-asalan terhadap urusan pernikahan sama sekali tidak peduli. Dari tempat pernikahan hingga minuman di lokasi semuanya dipilih sendiri oleh Juwon. Karena hal ini mereka berdua bertengkar hebat dan akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Ha Yun-so merasa tidak nyaman, ia bekerja keras agar tidak mempermalukan Juwon. Saat Ha Yun-so menggerutu pelan, ia menerima pesan dari toko furnitur. Ha Yun-so baru ingat bahwa furnitur itu dipilih dengan bantuan kakak ipar, dan ia ingin menelepon untuk berterima kasih. Namun, karena sudah malam, ia memutuskan untuk menunda sampai besok. Siapa sangka, tanpa sengaja Ha Yun-so malah menekan nomor kakak ipar dan meneleponnya. Kakak ipar dan suaminya baru saja bertengkar, dan ia sedang kesal. Dua wanita itu pun langsung cocok dan sepakat untuk minum bersama, saling curhat tentang ketidaknyamanan dengan pasangan masing-masing. Belakangan ini, kakak ipar sedang menyiapkan hadiah untuk perayaan ulang tahun pernikahan kedua mereka. Kakak laki-laki juga tampaknya punya rencana, mengirimkan rangkaian bunga dan perhiasan. Kakak ipar mengenakan kalung itu dan makan malam bersama suaminya. Kakak laki-laki memperhatikan kalung itu dan memuji istrinya sangat cocok memakainya, lalu bertanya kapan kalung itu dibeli. Kakak ipar langsung cemberut dan balik bertanya kenapa suaminya tidak mengenali kalung itu. Kakak laki-laki merasa situasi tidak baik, buru-buru memikirkan cara mengatasinya. Saat itu pelayan datang membawa kue. Kakak laki-laki tampak bingung, tidak tahu siapa yang memesan kue itu. Saat melihat tulisan "Selamat ulang tahun pernikahan" di atas kue, kakak laki-laki baru sadar. Dan kakak ipar pun mengerti bahwa semua ini adalah hasil kerja sekretaris suaminya, bukan inisiatif suaminya sendiri. Kakak ipar pun tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan pertama mereka setelah saling mengungkapkan perasaan. Ia berharap suaminya akan melakukan sesuatu yang spesial, namun ternyata suaminya benar-benar lupa. Mendengar itu, Ha Yun-so membela kakak ipar. Dia benar-benar tidak punya hati. Kakak ipar membalas, "Tidak juga, tidak separah itu." Setelah itu, Ha Yun-so mulai menceritakan bahwa Juwon tidak memahami betapa kerasnya ia bekerja. Kakak ipar pun memihak Ha Yun-so, menganggap Juwon terlalu pelit. Ha Yun-so membalas, "Tidak sampai pelit juga." Saat membahas soal tidak punya hati, kakak ipar merasa ibu mertua mereka lah yang benar-benar tidak punya hati karena dulu pernah menyuruh Ha Yun-so putus dengan Juwon dengan imbalan uang. Karena pengaruh alkohol, kakak ipar menyarankan mereka berdua pergi menemui ibu mertua untuk menyampaikan keluhan mereka. Baru saja selesai bicara, kakak laki-laki menelepon istrinya. Kakak laki-laki baru saja pulang ke rumah dan melihat gelas buatan tangan yang disiapkan istrinya. Melihat hadiah itu, kakak laki-laki meneteskan air mata, merasa sangat bersalah pada istrinya, lalu menelepon istrinya.
kakak ipar mengangkat telepon dan mengatakan bahwa ia dan Hyunso akan pergi menemui ibu mertua untuk menuntut keadilan. Kakak laki-laki pun langsung panik dan menghubungi Juwon. Tak lama kemudian, dua wanita yang mabuk berat itu tiba di rumah ibu mereka. Saat hendak masuk dan mengungkapkan keluhan, mereka langsung ditarik pergi oleh kedua saudara yang datang tepat waktu. Keesokan paginya, Hyunso terbangun dan melihat pesan permintaan maaf dari Juwon. Amarahnya pun langsung hilang. Karena belum mendapat balasan dari Hyunso, Juwon datang menemuinya. Kebetulan Hyunso sudah menyiapkan sarapan. Juwon mencicipi dengan penuh harap, namun dari ekspresinya langsung terlihat bahwa Hyunso memang tidak berbakat memasak. Juwon sama sekali tidak bersikap macho. Ia berharap kehidupan pernikahan mereka adalah saling melakukan hal yang dikuasai masing-masing. Ia tidak butuh Hyunso untuk tinggal di rumah dan memasak untuknya. Melihat Juwon yang begitu pengertian, Hyunso merasa sangat beruntung mendapatkan pria baik seperti Juwon. Ia pun memeluk kekasihnya dengan penuh kasih sayang. Setelah undangan pernikahan selesai dicetak, mereka berdua membagikannya langsung kepada rekan-rekan kerja. Rekan pria tetap saja penuh imajinasi, membayangkan Hyunso yang berasal dari keluarga miskin akan diperlakukan buruk oleh keluarga mertua. Misalnya, Hyunso tidak pernah makan makanan mewah, tidak tahu cara makan lobster, langsung menggunakan tangan, lalu dikritik keluarga mertua karena tidak tahu etika makan. Lalu, Hyunso yang gugup menjatuhkan gelas anggur, membuat ibu mertua marah dan memanggil pelayan untuk mengusirnya. Hyunso dan Juwon yang mendengar cerita itu hanya bisa tertawa, mengakui rekan pria memang sangat imajinatif. Mereka bertiga bersulang, mendoakan Hyunso dan Juwon bahagia setelah menikah. Sementara itu, kakak laki-laki dan istrinya duduk bersama minum-minum. Kakak laki-laki berencana agar mereka tinggal di kamar yang sama. Istrinya yang bertipe aksi langsung berkata, "Tidak usah tunggu hari baik, malam ini saja tidur bersama." Waktu pun berlalu, tibalah hari pernikahan Hyunso dan Juwon. Juwon sendiri yang memakaikan sepatu kaca untuk istrinya. Di hadapan keluarga dan sahabat, Juwon mencium pengantinnya. Sejak saat itu, pangeran dan Cinderella hidup bahagia selamanya. Drama ini pun berakhir.